Welcome teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah berkenan bergabung di ruang diskusi Profita Institute. Pada ruang diskusi kali ini kita akan membahas tentang volume. Ini sesuai dengan request di ruang diskusi kemarin, ada yang nanya masalah volume, oke kita bahas volume. Untuk ruang diskusi Jumat ketiga kita belum ada tema, teman-teman nanti bisa request. Nanti kita siapkan materinya untuk Jumat ketiga. Teman-teman, kita mulai mencari cuan dari volume. Ini sebelumnya video ini sudah saya buatkan slide-nya. Ini kita buat 2 part, tapi karena ini ruang diskusi biasanya sampai malam ya nanti 2 part itu kita jadikan 1. Gitu kan? Ini kalau di buku-buku biasanya judulnya volume and price theory ya. Cuman kalau kita ya pakai teori sederhana aja lah. Oke, kita mulai. Seperti biasa ada disclaimer. Yang pertama adalah diskusi ini bisa jadi kita menggunakan istilah-istilah yang tidak sesuai dengan textbook. Jadi mohon maaf, tujuannya supaya mudah dipahami oleh awam. Gitu kan. Kemudian diskusi nanti akan menggunakan aplikasi POS. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi POS atau dari Panin Sekuritas, teman-teman nanti bisa membuka rekening di Panin Sekuritas, nanti bisa kontak kami. Bisa lewat chat atau nanti kalau ini saya unggah di YouTube bisa komen di kolom komentar. Seperti biasa, bila ada yang tidak puas saya ikhlas karena saya bukan alat pemuas. Mari kita mulai. Kita mulai dari pertanyaan dasar karena ini saya tahu ada beberapa yang masih awam sama sekali tentang saham. Kita mulai dari bahasa sederhana sendiri, apa itu volume. Jadi kita bahas mulai dari apa itu volume. Volume itu adalah jumlah seluruh saham yang telah diperdagangkan dalam periode waktu tertentu. Jadi seluruh saham, baik yang dijual maupun yang dibeli atau transaksikan itu semuanya itu disebut dengan volume. Ada istilah volume sehari, volume seminggu, volume sebulan dan seterusnya. Ya, jadi volume itu adalah jumlah seluruh saham yang telah diperdagangkan. Katakanlah telah, gitu kan. Umumnya volume ini dilihat secara harian. Volume harian seperti apa? Nah, volume ini sering dihubungkan dengan kurva rata-rata volume harian atau istilahnya volume moving average. Jadi volume ini untuk mengatakan volumenya tinggi atau rendah itu biasanya dihubungkan dengan kurva rata-rata volume harian. Nanti kita akan praktek menggunakan moving average. Nah, kita pakai analogi sederhana saja. Misalkan Gus Roni ini misalkan sedang pergi ke suatu daerah, pengen makan Gus Roni, pengen makan, nggak ngerti mana itu warung yang enak. Kira-kira dilihat dari apanya Gus Roni? Atau teman-teman yang lain deh, ini karena ini santai ya kita diskusi santai saja lah. 2 arah. Pak Samser misalkan main ke Cilacap nih, atau main ke mana deh, ke Ciamis atau kemana. Ya. Mau cari makan nih, kepengen cari makan yang pengennya enak, kira-kira ngeliat apanya Pak Samser? Lihat tempatnya. Ngeliat tempatnya. Yang rame, Pak. Yang rame, Pak. Ngeliat yang rame. Betul sekali. Rame. Kenapa kok ngeliat yang rame? Karena kalau rame, itu kemungkinan besar makanannya enak. Betul nggak? Iya. Iya kan? Jadi lihat yang rame. Kalau warungnya rame, ini kemungkinan besar makannya enak. Gitu kan? Sementara kalau makanannya sepi, warungnya sepi, ya kemungkinan besar makanannya biasa-biasa saja lah. Jadi kalau kita ke satu kota, mau beli makan, kita lihat yang rame dulu. Gitu kan? Nah, jadi dari analogi ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa volume itu bisa jadi indikator awal sebuah saham sedang dalam fase menarik. Nah, jadi kalau volumenya sepi, sahamnya sedikit yang diperdagangkan,
itu bisa jadi masih belum dalam fase menarik. Defisit demand di sini adalah uptrend karena kita kepingin beli saham yang uptrend kan, yang naik, up itu naik, gitu kan. Nah, kenapa volume teman-teman? Kok enggak yang lain, gitu kan? Karena volume ini kalau saya analogikan adalah bahan bakar untuk menggerakkan harga secara halus. Definisi halus itu gambarnya gampang, gitu loh. Jadi ini bahan bakar utamanya itu volume. Kenapa? Orang rame di sini. Orang viral nih, lagi viral nih. Maka banyak orang ikut-ikutan nih kalau viral. Nah, bagi yang masih pemula ini kita lihat kalau mengenal chart atau bar itu yang di sini, yang di bawah. Nah, ini ada warnanya hijau, ini volume. Nah, ini volume. Nah, ada yang nanya, Mas, bedanya warna merah sama hijau itu apa? Jadi, tergantung sekuritasnya. Setiap aplikasi sekuritas itu punya makna berbeda pada pemberian warna volume, gitu kan? Ada yang sekedar menunjukkan volume saja, sehingga kalau hijau itu artinya volume hari ini lebih tinggi dari volume sebelumnya. Hijau. Kalau merah, volume hari ini lebih rendah daripada volume sebelumnya. Itu kalau merah, gitu kan? Ada yang seperti itu. Nanti kita kasih contoh. Nah ini contoh. Ini contoh di sekuritas XX, saya nggak tunjukkan sekuritasnya apa. Jadi kalau dia merah, itu artinya berarti dia lebih sedikit daripada volume sebelumnya. Nah, semoga kursor saya kelihatan. Kursor saya semoga kelihatan ya. Kalau biru atau hijau, maka volumenya itu lebih tinggi dari kemarin, volume sebelumnya. Ada yang seperti itu. Tetapi di pos itu beda. Di pos, enggak cuma pos, ada beberapa sekuritas yang sama dengan pos. Jadi ada artinya. Kalau hijau itu artinya pada hari itu banyak yang agresif beli atau istilahnya hajar kanan HK. Sementara kalau merah lebih banyak yang agresif jual pada hari itu. Nah, jadi ini gampang, lebih enak. Jadi kalau hijau itu bisa kita artikan banyak orang yang agresif beli. Sehingga optimis saham ini akan bagus. Nah, ini contoh di pos. Nah, ini. Oleh karena itu warna bar volume di pos itu bisa digunakan sebagai indikator awal. Bila volume besar atau tinggi dan warnanya hijau atau yang banyak agresif belanja, maka saham tersebut berpotensi naik. Sebaliknya, bila volume besar atau tinggi, tetapi warnanya merah atau banyak agresif jualan, artinya trader pesimis, maka ini berpotensi harga saham turun. Ini indikator awal. Kalau di pos kelihatan di sini mana yang banyak HK, mana yang banyak HQ. Gitu kan? Nah, ini contoh perbedaannya. Nah, ini contoh perbedaannya ini. Jadi kalau ini sama-sama hijau, merah gitu kan. Hijau, nah ini. Gitu kan? Nah ini contoh nih. Loh, ini kok hijau nih? Ini contoh supaya kelihatan kursor saya. Ini kok hijau? Gitu kan? Ini kok hijau? Ini kok merah? Berarti artinya pada tanggal 28 ini banyak yang agresif belanja. Sementara kalau di sekuritas lain, ini sifatnya hanya lebih rendah daripada yang sebelumnya. Bisa dipahami ya? Nah, ini contoh. Ini di aplikasi sebelah gitu kan. Ini sama-sama biru atau hijau. Tapi di pos ada yang merah, ada yang biru. Ini artinya kalau di pos yang tanggal 17 ini banyak yang agresif jualan atau banyak yang haki. Nah, sementara yang hijau ini banyak yang HK. Ya kan? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memanfaatkan volume? Dilihat apanya, buat apa gitu kan. Nah, ini akan kita lanjut di part 2, tapi jangan khawatir, ini nanti akan kita sambung lagi gitu kan. Cuman karena ini sudah kita potong ada part 2, sebelumnya iklan dulu. Boleh dong? Iklan yang pertama kita ada kelas di Jakarta, Kang Tabah. Ini kita ada kelas di Jakarta, Kang Tabah. Nanti boleh dibantu, nanti kita rencananya 26 Juni di Yulo Manggarai, Kang Tabah. Ini bagi yang masih pemula cocok karena menggunakan bahasa sederhana. Nanti selain kelas langsung, kita juga ada materi berupa video. Nanti ada praktek langsung.
Dan seperti biasa, kelas Profita selalu menggunakan garansi 100% uang kembali. Bila peserta nggak mampu memahami materi, duit kita balikin. Jadi kalau nggak bisa praktek, duit kita balikin. Nah, ini di Jakarta, kemudian di Banjarmasin 10 Juli, sama satu lagi di Semarang. Di Semarang ini nanti tanggal 3 Juli. Nah ini, nanti teman-teman yang di Semarang mungkin Mas Wahyu Seto bisa bantu. Kemudian Kang Taba di Jakarta, Kang Taba. Atau teman-teman yang lain. Oke, lanjut. Nah, fungsi volume untuk apa? Kembali ke materi, fungsi volume untuk apa? Jadi, fungsi volume itu ada dua yang utama menurut saya. Yang pertama, untuk menentukan likuiditas nilai suatu saham. Jadi, bisa dikatakan volume ini adalah salah satu indikator awal untuk menilai perusahaan ini sehat apa tidak. Layak dibeli apa tidak, gitu kan. Nah, ini bisa nanti dilihat di YouTube-nya Profita, ini sudah ada videonya, ini basic lah. Basic. Jadi intinya kalau sahamnya nggak ada volumenya, ya jangan dibeli, itu saham busuk gitu kan. Sebenarnya seperti itu. Nah, fungsi yang kedua ini yang akan kita bahas lebih dalam, yaitu terkait dengan technical analisa. Secara umum, fungsi di technical analisa ada 3. Yang pertama, sebagai kunci indikator teknikal. Jadi indikator teknikal itu akan confirm bila ditambah dengan volume. Supaya kalau istilahnya Kang Taba tidak false, gitu kan, tidak palsu, gitu kan, tidak golden cross palsu, gitu kan. Itu kuncinya adalah volume. Yang kedua adalah sebagai konfirmasi tren atau sebagai awalan rally lah. Jadi kalau saham mau naik tinggi, ini biasanya diiringi dengan volume yang tinggi dulu. Silakan nanti di backtest. Backtest itu artinya dicek apakah benar sih saham yang tinggi itu sebelumnya ada awalannya volumenya tinggi. Ya tadi warungnya rame. Warung rame itu gampang digiring, gitu kan. Nah, yang ketiga adalah untuk menilai saham ini istirahat apa tidak. Nah, jadi harga saham turun, oh ini istirahat. Turunnya ini turun istirahat apa turun beneran ini gitu loh. Apa menjadi downtrend ini? Udah berbalik arah. Nah, itu dari volume juga. Nah, kita sekarang ngomongin yang nomor 1 dulu aja. Biar nggak kebanyakan kita ngomongin nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 kita bahas nanti ruang diskusi selanjutnya, gitu kan. Nah, sebagai kunci teknikal analisa, maka volume itu bisa kita ibaratkan bahan bakar. Sementara teknikal analisa yang confirm itu kita ibaratkan dengan mobil yang di starter. Sekarang kan teman-teman bayangkan, ada mobil di starter, bahan bakarnya cuma 1 liter. Bisa jalan apa tidak? Bisa. Tapi paling cuma 5 kilo, 10 kilo. Betul nggak? Kemudian mogok. Gitu kan. Ya, ini sama dengan teknikal analisa. Udah confirm nih. Misalkan Golden Cross. MA5 dan MA20 Golden Cross nih. Tapi volumenya kecil. Maka dia akan berat untuk jalan jauh. Maka dia berpotensi untuk turun. Gitu lah. Jadi ibaratkan simpel-simpel aja lah. Nah, mobil dari starter, bahan bakar dikit nggak bisa jalan jauh. Mobil dari starter, bahan bakar pun bisa jalan jauh. Jadi kita nggak bisa ngelihat dengan volume tok, nggak bisa. Gitu loh. Harus mobilnya di starter. Mobil di starter harus ada bahan bakarnya. Jadi ini saling berikatan, saling berkaitan, gitu kan. Nah, beberapa indikator yang sering dikonfirmasi dengan volume, contoh adalah MA atau MA. MA5 dengan MA20, MA20 dengan 60, 20 dengan 100, 20 dengan 120, dan seterusnya. Atau kemudian MACD. MACD Golden Cross, tambah volume. Atau stokastik Golden Cross, tambah volume. Dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa kita sharing bareng nanti. Namanya juga ruang diskusi, kita 2 arah. Gitu kan. Nah, kalau teman-teman pengen bahas masalah MACD itu udah ada video di channel ini. Kelihatan banget kalau ini slide-nya untuk YouTube ini. Aja kita praktek, tapi prakteknya langsung ini aja. Nah, ini contoh teman-teman. Nah, ini. Contoh, perhatikan.
Saat dia confirm MA5 dengan MA sebentar. MA5 dengan MA20 berarti kan? Maaf, dengan MA ini MA60. Ini MA5 dengan MA20 yang kuning. Volumenya di atas volume 20, di atas kurva yang merah ini. Ini volume yang tadi saya sebutkan, volume MA20. Maka dia kuat. Saat MA5 berpotongan dengan MA60, volume gede, kuat. Saat MA20 berpotong dengan MA60, volume gede sekali, kuat dia. Nah, ini contoh praktek menggunakan MA dengan konfirmasi volume. Jadi ini mobilnya di starter tuh ini loh teman-teman. Ini di starter. Ini di starter. Ini di starter. Gitu loh. Bahan bakarnya apa? Oh, ini bahan bakarnya. Oh, ini bahan bakarnya. Oh, ini bahan bakarnya. Gitu loh. Kalau kita nggak pakai MA ini, nggak pakai MA, cuman cat langsung ngeliat volume, ya belum tentu. Gitu loh. Contoh lagi, nah ini. Konfirmasi MA5 dengan 20, volume gede. Naik dia. Konfirmasi volume ini. Kan? MA5 dengan 50, MA50 ini. Volume gede. Starter dia. Di starter, kemudian bahan bakarnya ada. Kemudian ini, nah konfirmasi MA20 dengan 50. Gitu kan? Dikonfirmasi dengan bahan bakarnya gede. Jalan dia. Bisa dipahami ya? Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung ngechat atau langsung ini, langsung apa namanya? Langsung langsung apa jenengin, oke? Nyalakan ini, ngomong apa istilahnya? Ngomong lah. Ngomong ya, sebentar. Oke, itu ya. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh nih, perhatikan. Nah, ini. Golden Cross MA, perhatikan. MA Golden Cross, ini kan 550 gitu kan. Ini MA-nya ini Pak Samser. Nah, ini Pak Samser. 5 yang warna merah, kemudian yang warna kuning ini MA20 dan MA50, yang warna biru. Ini Pak Samser. Oke ya Pak Samser. Oke, lanjut. Nah, ini contoh. Ini Golden Cross MA tapi nggak ada volumenya, lihat. Ya nggak kuat jalan jauh. Gitu loh. Ini contoh. MA5 dengan MA20 tapi volumenya kecil. Ya nggak kuat jalan jauh. Gitu. Bisa dipahami ya? Ini stokastik. Nah, ini stokastik. Golden Cross dia volume kecil ya nggak jalan jauh. Golden Cross dia volumenya kecil ya nggak jalan jauh. Gila. Nah, ini contoh yang disebut dengan starter, apa mobil starter, ini bahan bakarnya. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh Golden Cross diiringi dan volume. Kuat jalan jauh. Tuh, bisa dipahami ya. Nah, MACD, ya kan, Golden Cross di sini volumenya gede, jalan jauh, gitu kan. MACD nggak ada MACD Golden Cross ini, tapi volume kecil ya nggak jalan jauh. Jadi mobil di starternya atau technical analysisnya silakan teman-teman gunakan apa yang biasa digunakan. Dicontohkan MA, MACD, ACE misalkan, dan sebagainya silakan. Tapi volume adalah konfirmasinya atau kuncinya bahan bakarnya. Dan saya pikir ini kelihatannya mudah, tetapi seperti biasa saya selalu bilang bahwa technical analysis itu punya kekurangan. Apa itu kekurangannya? Dengan kekuatan uangnya, dominan owner atau bandar bisa menggambar chart sesuai dengan plan-nya. Nah, ini. Oleh karena itu pola bisa berubah. Biasanya kalau MACD Golden Cross tambah volume naik nih. Nanti kemudian suatu ketika MACD Golden Cross volume gede tapi nggak naik. Nah, itu suka-suka dominan owner. Ya kan? Nah, oleh karena itu solusinya adalah tetap menggunakan doa. Apa itu doa? Dominant owner analysis. Yaitu kita cek akumulasi distribusinya. Kita cek apakah ada tanda-tanda keberadaan dominan owner di saham itu, baru kita konfirmasi technical analysis dan volume. Jadi tetap
doa itu adalah kuncinya. Jadi sekali lagi doa sebagai memilih saham, dasar memilih saham, teknikal analisa sebagai dasar menentukan timing beli. Dalam hal ini teknikal analisa dengan volume. Demikian penjelasan saya. Nanti kita akan bikin part 3 tentang awalan tren dan istirahat. Kita banyakin diskusi dulu aja. Terima kasih. Demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Mari kita berdiskusi bersama. Silakan. Kalau nggak ada tak tutup ini loh. Kan seneng aku lek nutup nih. Ada pertanyaan teman-teman silakan. Tanya dulu. Monggo, Kang Taba. Ya, ini di time frame-nya, Mas Pur. Nggih. Jadi kalau misalnya di daily, itu warnanya merah, yes. Tapi begitu di breakdown di 30 menitan atau 60 menitan, itu yang tinggi malah hijau. Nah, itu cara menilainya bagaimana? Itu sama Kang Taba. Jadi itu kalau 30 menit berarti itu volume 30 menit itu Kang Taba. Jadi pada 30 menit itu banyak yang HK. Gitu. Pada 30 menit itu banyak yang haki. Itu Kang Taba. Oke. Iya, karena kemarin beberapa saya lihat ada volumenya tinggi sekali, merah warnanya. Begitu ya. nggak daily tapi di 15 menitan loh. Kok yang tinggi malah hijau, tapi dijadikan sehari merah. Ya karena itu tadi karena pada menit itu 30 menit itu banyak yang HK. HK. Yo, sebentar tak nyalain pos. Ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Sebentar saya tak ngambil asbak dulu. Nanti kalau nanya pos saya pengen lihat minta pendapat bull Mas. Volumenya kecil-kecil tapi doanya kok 3 hari terakhir ini bagus gitu. Oke, ada pertanyaan lagi monggo. Kalau nggak ada cukup sampai di sini dulu sekian loh. Bull Mas. Tadi ada yang nanya bull Mas. Iya, nanya pendapatnya bull Mas. Volumenya rata terus tapi doanya api. Tapi stokastisnya dead cross. Jadi dia tuh ini. Yuk kita praktek ke saham bull. Saya. Sudah kelihatan? Belum. Oh, belum ya. Saya. Contoh saham bull belum kelihatan ya? Saya nggak kelihatan. Sudah kelihatan kah? Belum. Dah. Oke, gimana Mas pertanyaannya Mas? Nah, bull ini kan volumenya kan kayak rata terus yang bawah ini ya. Terus stokastiknya juga stokastiknya ini kan kayak dead cross gitu Mas. Apa putihnya ke bawah nabrak. Ya. Tapi doanya beberapa kali ini kan sudah mulai uptrend ya. Nah, ini. Ini sideways nggak masalah. Iya, sideways. Gitu gimana Mas? Nah, itu kira-kira Mas mengaplikasikan ini kapan saya mau trigger? Kan saya masih ragu-ragu mau ngambil saya. Kita lihat ini masih sideways dari sini ya. Ya. 150. Ya, dari sini kan. Oke. Akumulasinya dari mulai tanggal ini Mas yang mulai hijau pertama kali tanggal berapa ini? Ini. Tadi Pak. 27 sampai sekarang itu akumulasinya lumayan. Kalau ngomongin teori kita bahas tadi, ya kan? Ini adalah golden cross, ini volume gede. Nah, ini kan naik tinggi nih. Ini ngomongin materi malam ini loh, Mas. Ya kan kalau pakai stokastik. Kalau mau pakai MACD gitu misalkan kan. Jangan pakai apa misalkan nih, pakai MACD. Pakai MACD misalkan nih. Nah, ini MACD misalkan nih. Nah, nih. Sekarang stokastik udah di area tinggi. Kalau sekarang sektor ini, Mas. Nanti kita akan berharap saat dia break, perhatikan ini Mas. Ini kan dia berusaha break ini Mas, ini ya. Ini kan dia berusaha break break persisten nih. Tapi ternyata volumenya merah, nggak kuat ya. Ini dia pengen berusaha break.
break resisten, gitu kan? Volume gede tapi nggak kuat. Ini juga lagi volume lebih gede, berusaha break resisten 170 inilah nggak kuat. Jadi kalau menurut saya mau gede mas. Jadi ini nanti kalau jenengan kalau seperti ini, jenengan kalau mau beli tunggu sore, jangan beli pagi, Bul. Kenapa? Tunggu saat dia confirm break 170 dan diiringi volume gede warna hijau. Karena kalau masih pagi belum kelihatan volumenya. Betul? Mas, betul. Masuk akal? Masuk akal. Jadi ini nunggu bahan bakarnya penuh dulu ya, Mas ya. Iya, semua nunggu ya lah. Gaya saya sih gampang-gampang, orang sangel-angel lah. Saya bukan orang pinter sing. Nah itu Mas Marga ini. Mas Marga itu sideway diakumulasi smart money. Bandarnya masih di dalam, Mas Pur. Dalam? Gimana Mas Marga? Bandarnya masih di dalam. Bar bandarnya. Halo, gimana Mas Marga? Halo. Iya, gimana Mas? Ya, menarik ini. Ya sebenarnya ini yang lagi saya backtest, Mas Pur. Wah, ini Mas Marga akhirnya muncul nih, teman-teman. Dengarkan Mas Marga nih. Monggo Mas Marga. Ya, jadi memang ya seperti yang disampaikan Mas Pur tadi, volume ini salah satu komponen yang membentuk harga kan gitu. Jadi dalam hal ini bisa jadi untuk leading indikator sih sebenarnya. Kalau dulu kita mungkin ada bandarmologi ya, kan kita bisa lihat siapa yang pegang barang, siapa yang distribusi barang. Nah, sekarang bandarmologi kan sudah kode broker itu dari dihapus. Nah, ini kita lagi riset nih, analisa dari volume sebenarnya. Itu bisa dipakai gitu loh. Kalau kita berangkat dari bull ini di Maret itu kan itu ada volume besar tuh Mas ya. Ya, sekali nih. Volume besar, kemudian disertai dengan harga yang naiknya cukup gede tuh. Ya. Dalam hal ini kalau kita menganalogikan itu bandar dengan duit gede itu lagi masuk tuh di situ. Oke, kita konfirmasi cek pada hari H ya Mas, tanggal berapa ini? 3 Maret. Nah, coba kalau di breakdown ini ya. 4 Maret ya Mas, kita cek 4 Maret. 4 Maret. Cuman dalam hal ini saya mengabaikan ini sih sekarang Mas Pur. Kita nggak lihat siapa yang megang sebenarnya kan. Ya. Ini kita hanya melihat pure dari volume yang terjadi saat itu. Yes. Jadi di sini perspektif kita itu bukan lagi siapa yang lagi pegang barang besar saat itu, tapi volume di hari itu yang terjadi cukup besar dan itu membentuk harga yang cukup tinggi. Nah, di transaksi hari berikutnya itu kan volumenya menurun tuh Mas ya. Oke. Koreksi sampai terus beberapa ada yang hijau-hijau itu di atas garis MA ya volumenya. Itu mulai dia naik lagi. Artinya masih ada sedikit volume tidak sebanyak di tanggal itu. Nah, itu artinya terkonfirmasi bahwasanya volume yang terjadi saat itu ada istilahnya bandar besar lah yang masuk gitu loh. Kalau kita bicara bandar kan nggak mungkin dia cuma 1%, 2% cabut tuh Mas. Nah ini terus dia dijaga di situ sideway lama. Nah ini yang momen ini dipakai oleh yang istilahnya smart money ya kalau kami teman-teman ini istilahkan tuh smart money itu ya trader-trader yang mungkin jangka menengah ya, tapi juga modalnya cukup gede, nah itu baru masuk di area sideway. Memang ini tinggal nunggu aja sih, cuman kita nggak tahu waktunya kapan gitu. Nah itu, makanya kelebihannya bandar atau DO itu kan dia adalah mampu menahan sampai bertahun-tahun ya Mas.
Cuman di sini kita bisa pakai sebagai acuan, itulah area akumulasi. Jadi saat kalau kita mau putuskan masuk di sini, ini kita bisa breakdown lagi tuh di tanggal berapa itu di chart yang mungkin lebih kecil lagi, itu akan kelihatan saat volume besar itu sebenarnya bandar masuk di harga berapa. Nah itulah yang kita bisa tandai sebagai ini support di garis garis sideways itu. Misalkan ini AVG-nya 146 ya Mas ya. Berarti maka kita bisa mengatakan bahwa support kita 146 ya Mas. Kurang lebih di area sini ya Mas ya. Ya, oke. Nah, ini yang disediakan Mas Marga ini saya sepakat sekali, setuju sekali. Jadi AVG-nya si bandar ini kita jadikan sebagai support. Karena kalau kita bandarnya jadi harga itu berarti ya targetnya ya di atas itu jauh gitu kan. Dan nggak mungkin seperti Mas Marga tadi sampaikan bahwa tidak ada ceritanya bandar cuma profit 5% itu nggak ada ceritanya gitu kan. Karena biaya untuk menaikkan harga saham tadi sendiri. Oke Mas Marga, tadi saya waktu Mas Agus Naim tanya kalau mau masuk gimana? Saya kan menjawab tadi seperti ini. Tunggu saat dia breakout mampu menjebol resisten, diiringi volume yang tinggi dan signifikan. Setuju nggak, Mas? Ya, itu sih mungkin kalau kita lagi-lagi kita ini ya Mas ya, risk and reward-nya ya mungkin lebih bagus menunggu breakout lah kalau saya. Iya. Oke, dengan volume yang tinggi ya Mas ya? Ya, harus dikonfirmasi volume tentunya. Oke, terima kasih Mas. Mbok diketahui wajah itu Mas, teman-teman tuh ngelihat wajahnya Mas Marga kayak opo loh. Oke, terima kasih Mas Marga. Ada lagi teman-teman? Nah, ini yang baru diskusi namanya ini. Jadi kita dua arah. Woi, aku tak paten lebih disumet sing kono. Oke, ada lagi yang lain Mas Rizal, Mas Fai. Oh iya, ada yang nanya ini. Mas, ini kan repo gitu kan. Nah, tadi ada yang komen di situ. Tadi siapa yang komen repo tadi ya? Mas Arif Kurniawan. Mas, repo bukan itu, volumenya gede terus. Oke, kalau kita ngomongin volume memang bull ini pernah saya alert bahwa ini adalah saham repo. Gitu kan. Ada ciri-ciri repo. Ini juga pernah saya alert. Ini kita lihat dari sini gitu kan, di mana volumenya benar-benar dijaga seret, tapi perhatikan dia sudah sempat kehilangan. Nah ini dia sudah periode saat bahkan bisa dibilang hilang volumenya, gitu kan. Nah sekarang kembali dijaga. Nah tetap kita bisa gunakan ini sebagai apa ya, kita follow lah, ngikutin aja. Kita tuh penumpang kok, nggak usah macam-macam inilah ya. Udah karena sekarang sudah mulai dikerjakan lagi, ya kasarnya ngomong ya, yuk kita ikut lagi gitu loh, ikut menumpang lagi. Tuh, ini karena sempat volume udah sempat habis nih. Nah ini volume sempat hilang nih. Volume sempat hilang. Jadi menurut saya ini masih baru dikerjakan. Kalau menurut saya, cuman ya nanti teman-teman sesuaikan dengan masing-masing ya. Itu. Nah ini kenapa ini? Nah ini sudah pernah kita alert juga di channel Profita, boleh di search di Profita bahwa ini kita pernah sampaikan juga di saham repo, termasuk di video YouTube-nya Profita sudah pernah ada video dengan judul saham yang layak dihindari. Nah, ya, saham sisir itu ya. Nah, betul, masih ingat kan Mas ya. Nah, tapi masalahnya sekarang ini sudah sempat hilang ini Mas volumenya Mas. Nah, kita nggak tahu ada apa di sini kan. Kita nggak tahu, kita bukan orang dalam kan. Tapi jelas sekarang mulai dikerjakan lagi. Ya sudah kita ikutin lagi gitu. Gitu. Ini Mas Arif Kurniawan sama Mas Fai tadi yang japri masalah saham repo. Demikian. Monggo ada pertanyaan lagi? Terima kasih atau Pak atau Bu Stiani Story. Silakan bergabung. Kita rutin setiap minggu pertama sama ketiga. Bu Senandung Rindu atau Pak Senandung Rindu ikut belajar, monggo katuran, kita free, kita diskusi. Ada lagi, monggo, Kang Laba. Ini Mas Pur. Belum. Hasil backtest jenengan terkait sama ini Mas Marga. Saya pengen jenengan ini Mas Marga. Tadi saya lihat jenengan tulisannya nikel Mas Marga. Monggo Mas Marga. Mas Marga. Itu ada yang bertanya tuh Mas Pur. Mana? Oh, ada yang bertanya di chat.
korelasi sama BP gimana Pak? Oh, nanya dulu Mas Marga. Mas Marga tahan dulu Mas. Korelasi sama BP. Ini kemarin udah kita share di channel juga kaitannya sama BP. Karena kalau saya ngeliat BP ini kita belum ngomongin volume ya Mas Seto. Ini kita ngomongin BP tok gitu kan. Kita belum ngomongin ini. Kenapa saya bilang BP menarik? Karena dulu ini ngomongin dulu zaman semono, itu kalau II masuk sama BQ di saham BP, biasanya kemudian terbang. Bahkan dulu kalau masih ingat status Facebook saya, ada temen kita punya duit arisan gitu kan, itu dulu full di BP sampai saya berangkatkan umroh 2 orang. Itu karena kita ngikutin II sama BQ Mas Seto. Dan sekarang ini II sama BQ masuk lagi di saham BP. Coba kita lihat. Semoga saya tidak salah ya. Itu biasanya ada sangkut pautnya sama waran itu enggak ya, Pak? Aduh, saya kurang paham Mas kalau masalah waran Mas. Saya sama sekali waran, jujur saya sama sekali tidak paham waran. Besok kita undang salah satu teman saya yang hobinya waran ya. Saya punya teman yang hobinya itu sangat hobi sekali sama waran. Dia sekarang merekomendasikan Trinway ya saya kemarin masih ya. Trinway ya. Waran ya. Cuman saya nggak ngerti waran, saya ya diem aja loh, saya nggak ngerti. BQ-nya hilang ya. Oh, BQ-nya hilang. Kemarin ada BQ di sini. Oh, BQ-nya jualan di sini. Kemarin BQ itu munculnya ini. Kemarin sempat BQ itu muncul top buyer Mas Seto. Jadi kalau II sama BQ itu belanja, itu biasanya gede, akan naik tinggi. Lah ini II udah masuk nih. Ini sama dengan kalau kita Dimas ngomongin YO lah Mas Seto. Kalau Mas ingat Dimas Mas Seto. Enggak, ini BP aku nyesel. Aku udah chat Mas Rizal, chat jenengan di harga 50-an itu. Tak jual cuma 65 sampai 100 padahal. Loh, ini nanti saham 50 kan tuh kan kejadian lagi kan. Alhamdulillah kita belum pernah meleset kalau yang saham 50 Mas. Oke, ada lagi teman-teman? Oh, kembali ke Mas Marga. Monggo Mas Marga. Mas Marga tadi NICL. Monggo Mas Marga. Monggo Mas Marga. Atau Mas Marga yang share screen ya Mas Marga ya? Saya nggak apa-apa ini aja Mas. Oh ini aja nggak apa-apa ya wes. Ini aja nggak apa-apa. Wes, aku tak sing dadi apa jenenge dadi operator. Monggo tanggal piro Mas? Oh sebentar. Bagi teman-teman yang belum kenal Mas Marga, beliau seorang swing trader. Dan beliau sudah profit ratusan persen dari MDKA. Oh, aku tahu. Kita cerita dari awal soalnya Mas ya. Berapa persen Mas MDKA Mas? MDKA masih Halo, suaranya hilang Mas. Halo. Iya, masih hold di 240 sekarang posisi Mas. 240%? Iya. Oke, teman-teman. Mas Marga itu punya MDKA dan itu nominalnya tidak kecil, itu 240%. Oke. Modalnya udah ditarik Mas, tinggal ini aja. Tinggal profitnya aja ya. Nah. Tuh. Pokoknya kalau Fortuner dapat lah. Amin. Jadi nikel ini gini Mas Pur ya, kemarin ya memang sempat dibahas ya, ramai kan lagi. Ya tadi itu istilah Mas Pur di awal, kalau kita mau cari makan di tempat yang nggak kita ngerti itu apa sih yang apa warung yang paling gampang, yang paling ramai. Ya. Kemarin itu kan sempat ramai di grup di apa. Nah ini ya sempat menggelitik saya kan gitu kan. Coba lihat chatnya ya. Ini mirip lah kayak tadi mungkin yang di pool ya mirip-mirip. Jadi dia habis tinggi kemudian dibawa turun mungkin ya hampir ke 50-an ya terus dibawa sideways itu terakhir kemarin rame masalah sentimen itu ya mungkin ya. Elon Musk Tambang
Dan saya lihat di ini di tanggal 11 Februari. Ya, betul ini Mas. Itu ada volume cukup gede itu Mas. Setelah dia sideways lama itu kan ada volume gede itu. Betul. Itu saya kasih tanda dulu satu itu. Kemudian kalau itu di breakdown ke cat yang lebih kecil, nah itu ada big money masuk di situ. Istilahnya bandar gede lah. Kemudian sempat coba turun. Terus kemudian ada masuk lagi volume lagi. Ini Mas. Ya. Sideways kan sempat coba naik, kemudian sideways lagi, ada lagi. Ya tanggal ya bulan 9 ya itu ya Mas. Iya. 5 bulan 9. Bulan 5 ya. Tanggal 9 bulan 5 ya. Tanggal 9 bulan 5 nggih, betul. Ya. Situ ada volume masuk, kemudian harga naik diangkat kan. Kemudian di tanggal 19 Mei. Mei ini. Nah, 18 Mei itu ada volume tapi harga nggak kemana-mana kan gitu kan. Seolah-olah seperti dijaga gitu kan harga itu. Kemudian di tanggal 19-nya itu saya masuk. Ya. Saya masuk volume kecil, harga turun. Seperti Mas Pur tadi bilang kalau bahan bakarnya nggak ada tapi dia turun ya itu hanya penurunan sementara lah, mungkin koreksi sementara. Jadi udah naik tinggi sebelumnya. Setelah saya masuk. Setelah itu lanjut beberapa hari kemudian ada lagi volume dan diangkat lagi. Dan itu lebih besar dari volume sebelumnya. Nah, sebenarnya itu juga yang terakhir itu volumenya merah, Mas. Nah, itu tadinya saya juga berasumsi ya seperti yang tadi breakdown itu kadang juga ada yang hijau di cat yang lebih kecil. Itu tadi fenomenanya itu karena ini kan transaksi harian. Maaf, Mas, volumenya kurang jelas katanya Mas Ahmad Rifat. Oh, sorry. Gimana ini, Mas? Oke, jelas. Jelas ya. Ya, jadi kembali lagi ke masalah volume. Sebenarnya ya kita sering terdisrupsi masalah warna kan. Cuma kalau kita mau confirm warna hijau itu kadang belum tentu loh ini akumulasi seperti Mas Pur tadi bilang di beberapa sekuritas ada yang beda mengartikan masalah warna. Kalau di pos ini ya memang firm warna hijau itu banyak yang istilahnya banyak yang belilah istilahnya, banyak yang akumulasi daripada yang distribusi. Nah, kalau artikulasi warna sendiri itu beda, itu tadi caranya ya di breakdown lagi di cat yang lebih kecil untuk memastikan di situ sebenarnya terjadi akumulasi atau distribusi gitu loh. Definisi di breakdown cat yang lebih kecil itu berarti dibuat 15 menit, 30 menit gitu, Mas? Ya, jadi dari harian, daily, ya, kita breakdown ke yang lebih kecil mungkin 1 jaman. Ya. Kalau itu confirm, ada volume. Dan kalau kita breakdown 1 jam, di tanggal berapa ini, Mas? Tanggal ini kan kemarin ini Juni ya. Oke lah, kita bicara yang kenaikan terakhir ini lah. Itu kan ada volume masuk tuh Mas besar hijau. Ya. Yang pertama. Nah, itu. Nah, kemudian turun, ada volume besar juga tapi harga turun gitu. Masuk lagi volume. Nah, ini mulai tanda-tanda istilahnya harga mulai dikerek lah gitu lah. Yang terjadi di cat yang lebih kecil ini kan. Kalau kita breakdown lagi di cat yang 15 menit baru kelihatan itu
kita mau scalping lah ya. Supportnya bagusnya kita ambil di harga berapa kalau pakai daily trade ya. Ya scalping lah ya. Oke. Cuman kalau untuk swing seperti saya, ya hal ini untuk saya konfirmasi bahwa area ini adalah support yang cukup kuat karena ada tadi saya mengistilahkan big money itu masuk di situ. Di area sini ya Mas ya. Betul. Ya, oke. Jadi makasih Mas Marga. Nah, ini saya kasih bocoran dikit nih terkait sama Mas Marga tadi. Ini contoh kalau saya sebut istirahat, teman-teman. Ini beristirahat. Kalau istilahnya saya itu beristirahat lah. Kenapa? Saat turun volumenya hilang. Betul ya Mas Marga ya? Ya, ya Mas? betul, Mas. Ya. Ini contoh volume hilang saat fase masih akumulasi, fase baru mulai ada ini nggak semua orang kuat menahan ini juga loh. Kenapa? Karena ini gede loh ini. Ini kalau kita lihat dari sini ya, dari sini turun ke sini, ya kan? Itu kalau di persentase itu 18% loh Mas. 18% nggak semua orang ini kuat menahan sampai segitu loh Mas. Padahal kalau kita secara teori, kadang-kadang teorinya bisa ngerti, tapi psikologisnya nggak bisa. Itu apa? Contoh ini. Ini istirahat, kita ngerti teori istirahat ini. Oh istirahat, tenang lah, istirahat. Tapi minusnya 12%, ngeluak. Nah, gitu kan. Oke. Ini Terus, saya sendiri lagi istirahat nahan minus 4. minus apa Mas? Lagi istirahat nahan minus 40. Apa Mas? IPTV yang position tapi. IPTP. Ini kan? Ini kah Mas? Ya. Nah, ini. Tapi yang ini yang untuk position Mas, position trading. Kan saya ada beberapa akun untuk position. Siap. Nah, ini kalau menurut saya ini juga fase istirahat ini Mas. Kalau saya ya. Ini. Kenapa? Karena dari sini sampai sini volume hilang ini. Lah, justru saat dia mulai naik ada volume ini Mas. Mas Rizal, IPTV bisa dipantau Mas Rizal? Area demand-nya di 95 itu. 95 ya Mas. IPTV sama MSKY itu Mas. MSKY, kita lihat MSKY. Nah ini istirahat ini. Ini fase istirahat. Kenapa? Karena saat dia turun, nggak ada volume, hilang volumenya. Ini sama analoginya gini teman-teman. Kalau ini analoginya gini teman-teman. Ada toko, gitu kan? Toko itu sepi. Toko itu sepi. Kira-kira yang punya toko akan diem saja atau membuat gebrakan? Entah itu membuat gerakan diskon lah, mungkin buy one get 5K gitu kan. Toko siji untuk 5 misalkan, atau dibundling beli 10 dapat gadis karyawan 1 misalkan gitu kan. Entah apa supaya rame. Nah, kalau toko seperti itu promonya. Lah kalau saham promonya gimana? Harga naik. Tidak ada satupun promo di saham yang efektivitasnya mengalahkan kenaikan harga. Nggak ada. Mau beritanya kau wenceng labane apik nek regane ora munggah, yang orang nggak tertarik. Gitu loh. Beda sama toko. Kalau toko konvensional itu untuk menarik orang bisa. Mungkin bikin live musik sehingga orang atau mungkin kalau beli 1 dapat 3 misalkan. Atau kalau beli 10.000 dapat bonus belanja 50.000 kayak si Matahari biasanya. Sehingga kita nggak berhenti untuk belanja. Arep ratuku aduh eman diskonnya semene. Nah itu teman-teman. Oke, ada Mas Dwi Setiawan. IPTP mau PP tanggal 6 Mas Pur. PP itu apa Mas? PP itu apa? Mas Dwi. Halo Mas Dwi. Halo. Itu loh Mas, kepik. Mboten KPIG mau PP tanggal 6 itu tanggal PP itu apa maksudnya PP Mas? Private placement. Oh, private placement. Ya. Oke. Ya tanggal 6. Tadi EP masuk lumayan. Cuman nganu Mas Pur. Tadi kan aku ngamatin. Mas, wajah diketok nih Mas. Kebetulan itu ben memang. Ketok 200 Mas. Nah kan bro, ketenek wong NU. Halo. lanjut. Habis kan Mas Pur, habis. Iya, tadi kan gini Mas Pur, sebetulnya aku ngikutin MSKY sama Kepik itu sudah lumayan lama. Sudah 2 mingguan terakhir lah. Oke. Dan sepertinya gini Mas Pur. Kebetulan Kepik itu kan mau PP tanggal 6. Nggih.
6 Juni. 6 Juni besok itu. Oh iya. Cuman nggak tahu kalau mau dibawa kemana, itu kan angkanya kalau nggak salah di angka 100 itu kepik itu. Oh ya, hampir lah ya. Terus itu Mas, kalau nggak salah loh ya, entah berulang atau tidak, MSKY sama kepik itu untuk hari ini ada transaksi yang di luar biasanya, terutama MSKY. Itu MNC yang ambil. Oh iya. Oke. Terus kalau yang kepik itu MNC itu sudah akum lumayan lama itu. Ada 1 juta lot atau berapa itu kalau tidak salah. Kita cek mulai tanggal 1 bulan 5 lah ya, coba ya. Kita lihat ya. Oke. Yes. Menarik. KPG, MSKY. Menarik. Ya, nah kan jadi ini diskusi jadi dua arah kan asik toh. Jadi dapat banyak insight, banyak ini gitu kan. Oke, terima kasih. Itu atau Mas Pur. Jadi kalau saya amati ya, itu mirip-mirip cat tanggal ini kepik MSKY pada waktu ini di sekitar bulan Januari. Januari 2022 juga. Oh, ini. Dia sebelum rally juga ada transaksi yang tidak biasanya juga itu sama MSKY sama ini. Oh, menarik. Nah, ini jadi asik nih. Oke, kita cek berarti di periode itu seperti itu. Di periode ini Mas juga di Januari sekitar Januari itu. Ini Februari kah kalau tidak salah ya? Ya, ini sama Februari yang mirip ya. Mas. Oh, ya ini kita cek deh. Oke. Kita cek Cuman ya itu tadi Mas Bor, kalau kayak MSKY itu kan memang karena volumenya kan bid overnya tipis itu, jadi mudah dibuat ARB, mudah dibuat ARA kan seperti itu kalau MSKY. Yes. RX ini yang ngumpulin. Oke. Siap. Menarik. Bahasan yang menarik. Oke, teman-teman, ada bahasan lagi? Masukan lagi? Mas Samsir, jangan diem aja. Ini hari ini lumayan loh, 42 orang. Wah, lumayan juga ini. Kan? Monggo ada masukan? Kalau nggak ada dirampung lagi loh. Mas Agus Naim. Iya. Bentar. Sebelum Mas Agus bicara, saya mau cerita dulu. Mas Marga itu promosi dong. Mas Marga dulu tuh belajar pertama kali saham di Profita kelas Surabaya, Mas Marga ya? Iya, Mas. Ya, dulu saya adik kelasnya. Iya. Promosi. Saya ikut kelas remedi juga kan seperti itu, Mas. Iya, remedi 2 kali, Mas ya. Sempat remedi di Yellow Jemur Sari ya, Mas ya. Oke, terima kasih Mas Marga. Tapi ya intinya ini sih Mas Pur, ya basic itu perlulah kita ya seperti dengan ajarkan support, resisten. Sementara indikator-indikator ini kan memang banyak. Cuman sepengalaman saya ya untuk volume ini indikator yang cukup menarik karena dia istilahnya leading ya daripada indikator yang lain. Ya, kalau moving average dan sebagainya itu kan setelah harga terbentuk, volume terbentuk, baru itu muncul indikatornya. Ya. Tapi kalau volume ini udah pasti terkonfirmasi di situ itu indikator yang bagus untuk bisa kita manfaatkan di analisa teknikal sih. Itu. Oke, menarik. Terima kasih. Nah, ya. Oke, ada lagi teman-teman? Halo. Ada lagi cukup? Oke, teman-teman, terima kasih kehadirannya. Terima kasih sekali Mas Marga, Mas Dwi yang telah ikut urun rembuk. Tumben Kang Taba ini amleng ini, Kang Taba sama Gus Roni ini. Ya Gus, minta waktunya Gus. Kalau masih ada. Oh, masih ada. Pasti nggak buat Gus Roni ini. Alhamdulillah. Baik, kami awali dulu untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui teman-teman ya, ini ada yang menarik terkait dengan teori yang saya ambil kemarin dari masukan Gus Pur.
yaitu terkait entry di NICL. Padahal pada saat itu NICL Suwepi hanya ada beberapa kali transaksi, itu pun akumulasinya kecil, tetapi tahu-tahu tidak sampai pada saat itu entry, mungkin jelang 2 minggu saja, kemudian langsung ditarik naik di atas 100 untuk sekarang. Pada saat itu APG saya itu 86, sekarang sudah 100 lebih. Nah, teori tersebut itu mungkin bisa diperdalam lagi, Gus, karena pada saat itu kita momennya pas ada di paling dasar masuknya, kemudian terasa betul lah, terasa puas betul ikut naik itu, terasa puas betul, Gus ya. Jadi mungkin ada teori tertentu terkait dengan pengalaman masuk di NICL. Oke. Baik, itu saja. Terima kasih. Jadi kalau 86 itu berarti maksudnya di sini. Nah, ini tuh sama, Gus. Jadi saya pun juga AVG saya 84. Gitu, AVG saya 84. Gitu kan, 80 sekian. Nah, saya itu masuk di sini. Masuk di sini nih. Kenapa saya masuk di sini? Gitu kan? Karena dia udah ada volume, ya kan? Kemudian turun, perhatikan. Saat turun dia volumenya kecil nih, hilang. Volumenya hilang nih. Inilah fase istirahat kalau saya tadi saya sampaikan ini fase istirahat, gitu kan. Nah, kemudian dia berani break sempat break ini. Ya kan? Dan volume tinggi banget waktu itu. Nah, kita masuk nggak tahunya dibawa turun. Nah, saat dibawa turun ini, nah ada beberapa yang panik, ada yang tidak. Nah, ini Gus. Ada beberapa, kenapa? Kalau yang panik ya wajar karena jebol supportnya kan berarti ini kan jebol support. Ini 71 ini jebol support ini. Tapi kalau yang nggak panik, ini saat dia turun volumenya habis. Nah, ini kalau ngomongin kita beli di pas angka yang paling tinggi gitu ya. Minusnya sekarang di 67, itu minus sendiri sudah 25%. Gitu loh. Nggak semua orang mampu seperti itu. Nah, saat dia turun tapi dia volumenya kopong, kalau istilahnya Mas Rizal itu volumenya kopong gitu kan. Jadi kalau Mas Rizal bilang volumenya kopong itu nggak ada volumenya gitu kan. Volume kopong di bawah turun itu sebenarnya wajar karena di mode A pun di slide-nya Cluster Profit pun dijelaskan kalau nggak ada DO itu volume cenderung turun. Itu sudah hukum alam. Gitu loh. Kalau makanannya nggak rame ya sepi, nggak untung gitu kan. Nah ini Gus. Jadi saya nggak menyalahkan kalau saya beli di sini kan, beli di sini gitu kan. Ya centil lah, istilah centil kan beli di sini gitu kan saat volume di bawah masih pakai teori Profita lah ya, masuk di sini kemudian ini masuk lagi sehingga AVG 84 gitu kan. Gitu kan. Ketipu gitu kan. Ternyata dibawa turun, tapi saat turun volume kecil. Jadi nanti kita bahas lagi masalah volume istirahat ini Gus. Kalau nalon Gus, malam ini ya cukup sampai di sini Gus. Rokoknya sentek soalnya. Ilmu baru Mas Pur. Gimana Mas? Gimana? Istilah saya MMB. Apa Mas itu Mas? Menangkap dan mengecoh bandar. Wah ini berarti besok minggu ketiga Jumat besok Mas Marga kita paksa untuk ngisi, untuk sharing. Wah, ini Mas demi kemaslahatan umat nih. Tadi Gus Pur sempat menyinggung ada panik, indikatornya panik selling ya istilahnya Gus ya. Bagaimana itu Gus? Itu menarik kita jadikan momen. Nggak semua orang mampu bertahan. Nah kalau indikator panik kita nggak tahu Gus. Cuman kan ya sekarang minus 25% siapa sih yang nggak panik sih? Gitu loh. Dan ini lama loh. Dari Maret sampai Mei baru untung ya. Baru balik modal Mei ya. Gitu loh. Itu awal Maret sampai awal Mei itu 2 bulan loh. 2 bulan yang lain pada cetak cuan kita jangkrik kalau istighfar di maaf. Ono Gusroni istighfar astagfirullah gitu. Ini gitu Gus. Masuk pertama harga 70-an, kemudian saya waduh, ini kok enggak langsung dimasukkan semua modal ini sudah kadung naik. Kemudian saya coba masuk lagi sedikit sehingga jadi 86 dan alhamdulillah masih cuan sekarang.
Saya nggak percaya kalau Gus Roni sedikitnya cuma sedikitnya pasti 3 digit lah itulah. Terima kasih waktunya Gus. Lanjut. Teman-teman, Gus Roni ini salah satu pengasuh di pesantren di Probolinggo, teman-teman. Terima kasih, Gus Roni. Jadi Gus Roni itu nanti kepingin jamaahnya itu kenal saham, Kang Taba. Jadi orang NU masa orang NU nggak kenal saham katanya. Mantap. Oke. Teman-teman ada kan? Mau silakan. Oh iya, maaf. Adakah yang baru pertama kali ikut ruang diskusi, teman-teman? Silakan raise hand. Saya nggak akan tanya. Saya pengen tahu, adakah yang pertama, karena ini ada beberapa yang inbox. Terima kasih boleh ikut itu 3 orang. Cuman siapa aja lupa tadi. Dan ada beberapa nama yang saya masih asing di sini. Adakah yang ini baru pertama kali Mas Rijalul atau Mbak Rijalul. Ini baru pertama kali ikut. Ada lagi yang baru ikut? Ini ada namanya Winner juga baru, saya baru pertama dengar. Mas Ulda Rahman ini dari Solo ini saya tahu ini. Windy Irawan ini siapa saya juga baru. Setelah ini Story juga baru. Ada beberapa yang baru nih. Juhri Isnenik baru. Oh, Senandung Rindu itu Mbak Rina. Sering ikut, terima kasih. Mas Winner itu sering ikut, Pak. Sinten? Dari Winner itu WMUU, Pak. Oh, Mas Winarta, Mas Winarta. Iya. Mas Winarta ini yang saya singgung waktu saya bikin video masalah IPO. Karena beliau beli IPO saham WMUU bukan karena indikator, bukan karena fundamental, tapi karena sesama orang Klaten. Ini Mas Rijalul, gimana kesannya ikut ruang diskusi Mas Rijalul? Boleh diketik Mas Rijalul. Soalnya kayaknya nggak ada loh orang bahas saham udut gitu. Oke. Pak Pur suaranya hilang ya? Ya, sorry. Kang Taba, nanti tak share flyernya Kang Taba ya. Siapa tahu kolega Kang Taba ada yang tertarik. Syukur-syukur yang cantik. Nah, tak promosikan pasti. Ya. Mas Pur, ini request saja Mas. Ini barangkali teman-teman yang lain juga punya perasaan yang sama. Jadi volume ini menurut saya ini penting sekali, terutama bagi saya ini yang males liatin ACCDs itu, Mas. Ya. Kan ngeliatin itu tanggal sekian, wah itu penting sih, tapi mungkin beberapa orang agak haras-harasan gitu. Nah, ngelihat volume ini kan bisa kira-kira mewakili gitu. Nah, kalau nanti misalnya ada beberapa yang lebih dalam bisa dilanjutkan nih, Mas. Ya, nanti masih ada 2, Mas. Memperdalam volume gitu. Volume masih ada 2 yang belum kita bahas, Mas. Istirahat, tadi udah kita share sedikit tadi, Yang kedua adalah apa tadi ya? Awalan tren, Mas. Awalan tren. Itu nanti kita bahas setelah Mas Marga nanti. Kita minggu depan Mas Marga. Jadi kayak Mas Marga kan sama kan, dia agak tidak melihat ACCDs-nya, tapi lihat volumenya. Nah, itu sepertinya nyambung tuh. Ya, Mas Marga, oke Mas Marga. Ya, itulah mengecoh dan menangkap bandar tadi. Ya, Mas Rizal, nanti Mas Marga di Japri, ukuran kaosnya apa? Murah bener ngobrol di ruang diskusi dikasih kaos doang. Enggak bercanda Mas Marga. Oke, teman-teman, setidaknya kita retail bersatu lah ya. Retail bersatu. Oke, terima kasih Mas Rijalul, belajar hal baru, belajar diterima. Alhamdulillah, terima kasih.
Oke, teman-teman, demikian diskusi pada malam hari ini. Jelas banyak kekurangan. Saya mohon maaf atas kekurangan. Saya izin foto dulu sebentar, teman-teman. Bolehkah ditampilkan videonya sebentar? Saya akan foto sebentar. Oke, waduh, Mas Rizalul anaknya masih dedek bayi nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Demikian dari saya. Nanti rekaman ini mau diupload di Facebook apa enggak ini? Di YouTube apa enggak ini? Diunggah ya. Nanti kita unggah nanti di YouTube Profita Institute. Silakan yang belum ikut di awal. Tadi ada yang direct message bilang apa namanya ini baru pertama tapi telat, mohon maaf gitu kan. Ya nanti silakan dibuka di channelnya YouTube Profita Institute. Demikian dari saya. Gimana? Oke, Mbak An apa kabar? Gimana Boyolali kabarnya? Teman-teman. Alhamdulillah baik. Kapan mampir, Pak? Insya Allah. Bareng-bareng semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.